Bismillahirrahmanirrahim. Lau arada lamun ngarepake sapa Allahu Allah. Ayat tahida ing yen to ndadekake sapa Allah. Man ing wong. Wa utawi man iku kadibun wong kang goro. Binisbatil waladi ing dalem nisbatake anak ilaihi maring Allah. Kama kaya perkara kalu kang ngucap sapa Aladin. Ittakhadhu ngalap sapa Ar-Rahmanu dat kang maha welas asih waladan ing anak. Lastofa mongko yakti bakal milih sapa Allah mimma saking perkara yakhluq kang dadekake sapa Allah. Ma ing perkara yasau kang karep sapa Allah. Wa takhadhu lan ngalap sapa Allahu ing ma waladan ing sebagai anak. Khairiman sakliyane wong kalu kang ngucap sapa Aladin. Minal malaikati iku setengah saking malaikat banatullahi utawi pira-pira anak wedoke Allah. Wa aziru utawi azir iku ibnu Ngohi anake Allah. Wal masihu utawi al-masih yakni Nabi Isa iku ibnu Ngohi anake Allah. Subhana maha suci Allah. Tangzihan kelawan bersiake nyuciake lahu maring Allah anit tikhadil waladi saking ngalap anak. Wa huwa utawi al maksud iku Allahu Allah al wahidu kang esa al qaharu kang maha memaksa li khalqihi maring makhluk Allah. Khalaqon dadekake sapa Allah as-samawat ing pira-pira langit wal ardo lan bumi bil haqqi kelawan kebenaran. Yukawiru nglebokake sapa Allah alaila ing wengi alan nahari ing atase awan. Fayazidu nuli tambah apa nahar. Wa yukawiru lan nglebokake sapa Allah an-nahara ing awan yadhulu tegese nglebokake sapa Allahu ing nahar ala laili ing atase wengi. Ayazidu nuli tambah apa lail. Wasakhara lan ngubengake sapa Allah asyamsa ing apa matahari. Wal qamara lan rembulan. Kulun utawi sekabehane yakni sames wal qamar iku yajri lumaku apa kul bifulkihi ing dalem rotasine kul li ajlen maring mangsa musamma kang den tetepake liyaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Orang-orang kafir mengatakan lau aradallahu ayattahida waladan lastofa mimma yakhluqu mayasha. Andai kata Allah menghendaki menciptakan anak lastofa Allahu mimma yakhluqu mayasha. Allah akan memilih siapa yang dikehendaki untuk menjadi anak dari makhluk-makhluknya. Tapi subhanahu Allah tidak melakukan itu. Jadi kalimat lau aradallahu ayattakhidha waladan lastofahu mimma yakhluqu mayasha itu adalah kalimat yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu yang dimaksud siapa? Orang Nasrani. Jadi agama samawi, yakni Yahudi, Nasrani, Islam, yang menuhankan anak itu hanya satu, yakni hanya Nasrani. Nah, Nasrani sekarang tidak diakui oleh pengikutnya sebagai Nasrani. Jadi seolah-olah agama Nasrani pada saat ini tidak ada. Mereka mengganti Nasrani itu menjadi Kristus. Pengikut Kristus. Jadi kemudian muncullah agama Kristen. Ya, Kristen. Jadi tidak ada seolah saat ini Nasrani. Tapi model daripada
prinsip agama yang dilakukan oleh Nasrani menjadikan Allah memiliki anak, itu seolah-olah sama dengan Kristen. Nah, hanya saja tadi disangkal. Sepemahaman saya memahami mereka terhadap diskusi-diskusi mereka. Kristen ini tidak mengatakan Allah punya anak. Nah, tapi ini kemudian pendapat sebagian orang Kristen. Jadi, menurut Oneness, menurut Advent, Allah itu esa. Allah itu wahid. Allah itu tidak ada anaknya dan tidak ada Tuhan Ibu. Tuhan itu esa. Itu menurut Oneness. Nah, pemikiran itu tentunya terjadi setelah adanya pergulatan pemikiran mereka sendiri. Sebagaimana kita mengatakan di dalam pemikiran kita, Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Kalau diyakini Tuhan itu lebih dari satu keniscayaan akan terjadi daur dan tasalsul. Apa daur dan tasalsul itu? Daur adalah sistem perputaran penciptaan. Contohnya nih, A dan B. Adanya B diciptakan oleh A. Adanya A diciptakan oleh B. Itu disebut daur. Bulat. Pemikiran yang tidak logis. Saling menciptakan. Dan Tuhan tidak mungkin begitu. Tuhan itu dalam penciptaan, dalam keberadaannya, absolutely. Tidak ada yang menciptakannya. Kalau model diciptakan dan diciptakan lagi, itu berarti sesuatu yang ada karena ketidakadaan. Daur dan tasalsul ini mustahil bagi pencipta, bagi Allah. Bagi Tuhan itu mustahil. Karena apa? Tuhan kok diciptakan. Kemudian Tuhan menciptakan yang menciptakan. Hal yang tidak mungkin. Logika orang gemblung yang mengatakan mungkin. Logika sehat mengatakan bahwa pencipta ketika keberadaannya itu tidak ada ketidakadaan. Dan keberadaannya adalah absolut itu tadi. Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi. Itu akal sehat. Itu keyakinan orang Muslim. Ya, menurut kamu gimana? Daur itu mungkin tidak untuk Allah, untuk pencipta. Nggak mungkin, karena menciptakan ya sesuatu kemudian ini menciptakan yang diciptakan, hal yang tidak mungkin itu. Bahkan makhluk pun kayaknya nggak ada yang semacam itu. Kalau kamu menciptakan meja, nggak mungkin meja menciptakan kamu. Itu daur. Yang selanjutnya, tidak mungkin Allah itu tasalsul. Tasalsul itu apa? Tuhan diciptakan Tuhan, Tuhan diciptakan Tuhan, Tuhan diciptakan Tuhan, yang modelnya rantai, rantai begitu, itu tidak mungkin. Kenapa? Pokok yang paling utama adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah diawali ketidakadaan. Kalau model penciptaan diciptakan, maka terjadi apa? Kemungkinan adanya akhir dan awalan. Dan itu tidak mungkin. Nah, itulah Allah. Dari adanya aja, itu tidak mungkin tasalsul dan daur.
Sehingga ketika muncul konsep Trinitas, itu tidak masuk akal juga. Apapun alasan mereka itu tidak masuk akal. Pertama mereka katakan, orang Nasrani katakan bahwa Tuhan mereka ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Ini Nasrani. Kemudian disangkal oleh Kristus. Mereka katakan Tuhan itu ada 3 tetap. Orang Kristen itu mengatakan Tuhan itu ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Nah itu juga tidak mungkin. Karena Tuhan itu tidak mungkin menciptakan Tuhan. Itu. Kalau menciptakan Tuhan, itu tidak terjadi tasalsul dan daur tadi. Sudah. Berubah lagi nih orang Kristen memahami Tuhan. Jadi dari Tuhan Bapa Tuhan, Anak Tuhan Ibu menjadi Tuhan Bapa Tuhan Anak Roh Kudus. Sekarang berubah lagi. Berubah bagaimana? Bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus ini adalah satu kesatuan. Dan nama-nama ini adalah hanya sekedar nama. Oke, rada logis. Tetapi nggak logisnya adalah apa kira-kira yang nggak logisnya? Kalau kita kan punya Tuhan, punya asma 99, sifat wajib 20. Oke, logis kalau andai kata Tuhan ini hanya istilah. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus ini istilah. Nama. Hakikatnya satu, kata mereka. Yang tidak logis adalah kenapa mereka meyakini bahwa Isa bin Maryam menjadi Tuhan. Mereka mengakui bahwa Isa bin Maryam butuh makan ketika hidup. Butuh minum ketika hidup. Butuh tempat ketika berada. Terjadi penyalipan. Ini yang tidak logis lagi. Meskipun kata mereka itu tadi adalah sebuah nama. Dan pada saat Yesus Kristus yang disebut Nabi Isa itu lahir di muka bumi, itu disebut sebagai apa? Tuhan menjelma sebagai manusia. Menurut mereka, Tuhan harus menjelma menjadi manusia agar bisa mengampuni pengikutnya. Sehingga pada saat itu dilakukan penebusan dosa dengan Yesus Kristus disalib di kayu salib. Nah, logikamu piye ngono iku? Keyakinan orang Muslim kalau kita bandingkan, andai kata Allah menghendaki sesuatu, maka lamani alahu. Allah tidak akan ada yang mencegahnya. Dan ketika Allah menghendaki sesuatu yang baik juga tidak ada yang mencegahnya. Ojo turu iki. Main pikiranmu bangkit gitu loh. Asal Islam tok, nggak kuat Islami. Itu namanya masih berdosa. Nah, Allah itu andai kata ingin mengampuni dosa hamba, tanpa proses itu pun sudah bisa. Setuju tidak? Tanpa proses menjadi manusia kemudian disalib di kayu salib sudah bisa. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa. Ada orang yang jahat, maksiat. Kok andai kata Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke surga, terserah Allah. Fa'alul lima yurid. Karena wallahu ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mau mencegahnya? Siapa yang mau protes kepadanya? Tapi ingat, Allah nggak lakukan itu. Karena demi keadilan. Tapi ini
kalau kita bandingkan dengan konsep ketuhanan mereka bahwa Tuhan Bapa yang disebut dengan Allah itu kemudian menjelma menjadi seorang anak yang disebut dengan Kristus itu, lantas kemudian disalibkan untuk menebus dosa daripada dosa pengikutnya. Untuk apa melakukan itu? Kalau Tuhan mereka kuasa. Wong yang buat surga itu Tuhan. Ngapain dia jadi manusia dulu, disiksa dulu, dan lain sebagainya? Ngapain? Ya, ngapain? Kalau Tuhan kita nggak perlu melakukan itu. Dan Tuhan kita itu yang paling pasti, dia tidak pernah menyamai makhluk. Inilah yang paling logis berpikirnya. Jadi kenapa sih kok susah banget menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi? Apa hanya karena menyampaikan risalah lantas kemudian disalib di kayu salib? Ya tentu jawabannya ada. Apa jawabannya? Berubahnya Injil itu. Jadi Injil itu dirubah dari Nabi Isa. Dari perubahan itu berubah lagi. Disesuaikan dengan kehendak daripada otoritas gereja. Di setiap gereja-gereja pasti punya hukum berbeda-beda itu. Dan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Maka muncul itu ada Kristen Ortodok, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Pentakosta, ada Advent dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan gereja-gerejanya. Dan pemahamannya terhadap Tuhan berbeda-beda. Kitabnya sama. Jadi kalau menurut kawan-kawan kita dari Yahudi, orang Nasrani itu ketika menafsirkan Tuhan menjadi Tuhan. Dan kemudian kenapa ada Trinitas? Di situ ada dulu seorang raja yang dikagumi. Itu ada raja itu sendiri, ada anaknya, kemudian ada ibunya. Yang dikultuskan. Nah, seolah-olah menurut Yahudi ini, disitulah kesalahan mereka. Nah, kalau Islam kan dalam keyakinan, meski sektenya itu banyak, sekitar 73 golongan, betul tidak itu? Kalau Tuhan itu pasti Allah. Nabinya juga Nabi Muhammad. Allah itu sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nabi Muhammad itu sebagai pembawa ajarannya Allah melalui malaikat Jibril. Ini sangat logis. Sangat logis itu. Wama Muhammadun ila Rasul di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad itu bukan siapa-siapa kecuali adalah seorang Rasul. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia adalah seorang Rasul, utusan. Yang menyampaikan risalahnya Allah, perintahnya Allah, larangan Allah. Melalui malaikat Jibril. Nah, ini perbedaannya. Oleh karena itu, dengan adanya pola yang begitu variatif ya, saya lihat dalam konsep-konsep pemahaman ketuhanan mereka, justru semakin menguatkan kita sebagai Islam itu sendiri. Sebagai bahwa Nabi Muhammad itu adalah betul-betul Nabi yang sidik, tabligh, amanah, fatonah.